teruskan, sampaikan kebenaran walaupun ada dua sudut pandang yang berbeda. Jangan hiraukan men, teruslah berkarya, teruslah berbagi aura positif, jangan menyerah apapun itu walaupun kalian sedikit mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa dengan saya Rizky di channel Memen82. Oke men, seperti biasa ada kesan inspirasi dan juga motivasi untuk kawan-kawan semua, teruntuk aku pribadi, semoga menjadi lebih baik ke depannya, amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai apakah boleh kalau kita menceritakan aib atau masa lalu kita terhadap orang lain. Tapi men, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin menjelaskan sedikit dulu, menerangkan mengenai isi konten ini agar tidak gagal paham. Jadi jika kita ingin menyampaikan suatu kebenaran, ada dua reaksi sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, jika diterima oleh orang pintar, maka ia akan merenung. Dan jikalau kebenaran itu diterima oleh orang bodoh, maka ia akan tersinggung. Jadi mohon maaf jikalau ada kesalahpahaman atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kalau ingin sharing atau ingin mengemukakan pendapat, kalian bisa berkomentar di bawah ini, ataupun kalian bisa menghubungi kontak WA saya pribadi. Nanti saya akan cantumkan nomor kontak WA saya. Oke, jadi mengenai pembahasan tadi, apakah boleh kalau kita ingin menceritakan aib masa lalu kita sendiri? Kalau ditanya boleh atau tidaknya, ya kalau menurut aku pribadi boleh, tidak masalah. Tapi tergantung persepsi, penyampaian, tempat di mana, dan niat. Dan kutip ini ada tapinya, agar tidak gagal paham, mohon untuk tidak di skip kan. Jadi dalam arti kata boleh ini, yang pertama tergantung dari niat. Jadi niat kita ini untuk menyampaikan, untuk menceritakan masa lalu kita ini, niat ini karena apa? Karena suatu kebanggaan atau ingin dipandang orang, atau ingin ditakuti orang dengan masa lalu kita yang silam atau yang suram. Nah ini yang salah. Intinya tuh kita boleh menceritakan aib kita dengan tidak rasa bangga, harus luruskan niat. Dengan kata lain, niat yaitu lillahi ta'ala, karena Allah. Kalian ini ingin menceritakan aib masa lalu kalian untuk memotivasi, menginspirasi kawan-kawan semua agar menjadi lebih baik. Karena ini kita ini ibaratkan HP, handphone. Kalau kita sering memainkannya maka akan baterainya akan habis. Begitu juga dengan hati kita. Kalau tidak isi dengan motivasi atau dorongan yang membawa kita ke aura positif, maka kita akan hancur, terjun ke yang negatif. Jadi saran aku, motivasi itu penting. Kalaupun memang ada seseorang yang menceritakan aib masa lalunya dengan niat ingin memotivasi kita, itu tidak masalah atau tidak dipermasalahkan. Ya karena niatnya itu karena lillahi ta'ala, untuk membantu saudaranya agar menjadi lebih baik. Nah yang kedua yaitu mengenai konten, cara penyampaian. Nah konten kita ini berisi tentang apa? Dan cara menyampaikan kita ini dengan bagaimana? Apakah dengan suatu kebanggaan tadi? Jadi kalau kita ini menceritakan suatu aib atau masa lalu kita, haruslah dengan benar. Jangan, maksudnya gini men, kita ingin memotivasi, ingin menginspirasi seseorang dengan menceritakan aib atau masa lalu kita, tapi dengan kata lain berbohong. Dia cerita mengada-ngada yang tidak pernah dia lakukan, dia bilang dia pernah. Nah itu tidak baik. Kalaupun memang kalian ingin menginspirasi atau memotivasi kawan-kawan atau saudara kalian, sampaikanlah dengan benar. Walaupun kalian ingin menceritakan aib masa lalu kalian, ucapkanlah dengan benar. Jangan kalian ingin teman atau saudara kalian ini ingin melakukan hal yang baik atau mengeluarkan aura positif, terus kalian berbohong, yaitu menceritakan hal yang mengada-ngada, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu jangan. Kalaupun memang kalian ingin menceritakan aib masa lalu kalian, ucapkanlah dengan benar. Kontennya itu, isinya itu harus benar, bukan mengada-ngada. Dengan kata lain, settingan. Terus poin yang ketiga ini berkaitan dengan efek atau dampaknya dengan kita menceritakan aib masa lalu kita. Nah ini bisa berkaitan dengan tempat atau waktu.
Jadi kalau kita menceritakan aib masa lalu kita ini, dampaknya ini baik atau tidak? Yang dengarnya nih, yang mendengarnya nih, kira-kira menurut kalian bisa terinspirasi, termotivasi atau tidak? Dan waktu yang kalian sampaikan ini benar atau tidak? Berkaitan dengan dampaknya, efeknya. Dengan kita menceritakan aib masa lalu kita ini, apa yang terjadi? Jadi tadi kalau mengenai waktu ini, kita yang menyampaikan atau menceritakan aib masa lalu kita. Waktu yang kita sampaikan dengan orang itu, masa lalu kita itu, apakah kita masih menjalankannya atau masih melakukan hal yang negatif, atau kita sudah melakukan hal yang positif. Dengan kata lain, kita nih sok-sok nak menyampaikan, menceritakan dengan orang aib masa lalu kita agar orang termotivasi untuk berubah. Nah, sedangkan kita nih yang menyampaikan cerita masa lalu kita, tapi sekarang pun kita masih melakukannya, itu sama nggak bohong. Jadi maksud aku, kalaupun memang kalian ingin menceritakan masa lalu, alangkah baiknya tempat dan waktu itu harus disesuaikan. Oke men, jadi mengenai apakah boleh kita menceritakan aib kita sendiri, dan sebenarnya sih memang tidak boleh. Karena untuk apa lagi kita menceritakan masa lalu kita. Nah, tapi boleh juga kita menceritakan aib kita kalaupun memang niat kita nih untuk memotivasi atau menginspirasi kawan kita agar menjadi lebih baik. Nah, kita menceritakannya pun karena kita ibarat katanya udah hijrah, udah melakukan hal-hal yang baik, tidak lagi melakukan hal yang negatif seperti yang masa lalu. Dan kita menceritakan ini bukan dengan suatu kebanggaan. Nah, ini yang salah. Kebanyakan orang kan kadang menceritakan aib masa lalu itu dengan suatu kebanggaan. Aku di pernah kayak gini, aku pernah kayak gini, santai ya, slow ya. Nah, ini yang salah. Tapi kalaupun memang kita menceritakan masa lalu kita ini tidak dengan suatu kebanggaan, niat lillahi ta'ala untuk memotivasi, menginspirasi kawan-kawan semua agar menjadi lebih baik, itu tidak masalah. Teruskan sampaikan kebenaran walaupun ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pintar akan merenung dan yang bodoh akan tersinggung. Tapi jangan hiraukan men. Teruslah berkarya, teruslah berbagi aura positif, jangan menyerah. Apapun itu, walaupun kalian sedikit mendapatkan ilmu, sampaikan, karena itu sudah termasuk amal. Oke men, sekian dulu dari saya. Kalau memang ada kesalahan kalimat dalam berucap, kesalahan kata dalam berbicara, mohon dimaafkan. Dan kalian juga bisa berkomentar di bawah ini, atau kalian bisa langsung menghubungi kontak WA saya, nanti saya cantumkan di bawah ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.